KKS Kelapa Gading yang dicintai Tuhan, selamat berjumpa kembali malam ini dalam bekal belajar tentang kisah kasih Allah. Malam ini kita akan dipandu oleh Romo kita yang tercinta, Romo Stanislaus Sutopanitro. Semua sudah pasti kenal Romo kita yang sudah S3. S3-nya double lagi. Sudah sangat sepuh tapi sungguh sangat sakti. Saya ingat itu waktu itu Romo memang ketika Sumur Yakub hari tahun-tahun sesudah sebelum COVID itu ya kan menurun jumlah pesertanya. Saya sudah mau tutup itu Sumur Yakub, tapi dengan semangat Romo Suto bilang, ayo kita harus tetap jalankan acara pendalaman kitab suci Sumur Yakub. Jadi sampai sekarang Sumur Yakub masih tetap berjalan. Terima kasih. Walaupun sudah di usia yang 89 ini, Romo sungguh menjadi inspirasi, menyemangati kami untuk tetap berjalan melayani di dalam kerasulan kitab suci khususnya. Baik Bapak Ibu, malam ini temanya adalah pertobatan sosial. Untuk acara itu mari kita mulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga malam ini kami boleh bertemu dalam ruang virtual ini untuk mendapatkan pencerahan dan bimbingan serta arahan yang berhikmat dari-Mu lewat Romo Suto. Utuslah Roh Kudus-Mu agar apa yang akan kami terima betul-betul dapat kami maknai untuk kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan nyata. Berkatilah juga saudara-saudara dan teman-teman kami yang belum bisa hadir malam ini, agar di masa mendatang mereka juga akan boleh bergabung kembali. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu, agar acara ini boleh berlangsung tanpa gangguan dari segala sesuatu yang membuat kami tidak nyaman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan Romo Suto, monggo. Terima kasih. Ya, saya tadinya itu diminta untuk bicara mengenai Rabu Abu. Oh, ya, tapi terus sekarang ditambahin apa itu pertobatan sosial. Baik. Ya, begini. Manusia itu punya 4 hubungan, yaitu dunia, diri kita sendiri, sesama, dan akhirnya memang Tuhan. Rabu Abu ini mengingatkan kita dengan dunia bahwa kita ini manusia meskipun pribadi yang rohani, tetapi mempunyai tubuh yang jasmani. Dan ini berarti kita ini satu dengan dunia ini. Dalam hal ini, dalam arti kita ini harus merawat dunia ini. Karena dari dunia inilah yang menyediakan segala kebutuhan hidup untuk kita di dunia ini. Maka kita harus merawatnya. Dalam arti tentu kita membutuhkan segala sesuatu dari dunia ini. Dan itu secukupnya.
ingat dengan doa Bapa kami itu. Kita minta rezeki secukupnya. Ya. Nah, di dalam hal ini, pertama-tama memang ini yang harus kita lakukan. Apa itu? Bahwa kita itu diingatkan kita ini punya tubuh. Dan tubuh ini ternyata mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa kita harus merawat dunia ini? Karena itu seperti tadi saya katakan, itulah yang memberi kita, menyediakan semua kebutuhan kita untuk hidup di dunia. Ya. Tetapi kita bertujuan bukan di dunia ini. Tujuan kita adalah hidup abadi bersama dan di hadirat Allah. Itu tujuan hidup kita. Tetapi untuk bisa melaksanakan ini, kita ini mendapatkan warisan dari Adam karena dosanya. Dan warisan itu berupa sesuatu kerusakan. Dan kerusakan yang paling hebat bagi manusia adalah harmoni antara pribadi kita yang rohani dengan tubuh kita yang jasmani itu bertentang, hilang harmoninya. Sekarang sudah disharmoni. Dan itulah kerusakan itu. Dan kerusakan itu terus menyertai kita di dalam proses kehidupan kita ini. Oleh karena itu, kita di dalam merawat dunia, kadang-kadang itu juga terpengaruh oleh kerusakan itu sendiri. Yaitu misalnya saja serakah. Nah, ini banyak orang sekarang ini terutama di dalam masyarakat kita sekarang dewasa ini. Dan ini saya kira nanti yang menjadi titik penting di dalam pertobatan sosial. Sekarang ini di dalam masyarakat kita yang berkuasa itu adalah uang. Justru karena adanya yang berkuasa uang, maka manusia menilai dirinya bukan dari martabatnya sebagai manusia, tetapi dalam hal entah itu kekayaan, entah itu kedudukan yang tinggi dan sebagainya. Kita melupakan martabat kita sebagai manusia. Ini yang sebenarnya harus kita sadari benar. Ya. Karena proses ini terus berjalan terus sampai akhirnya rusak total. Dan itu berarti kita mati. Jadi apa yang sebenarnya dimaksudkan? Ya, kita ini sebagai diingatkan kita itu punya tubuh, tetapi tubuh kita mempunyai dorongan yang berlainan dengan dorongan pribadi kita yang rohani. Nah, itulah yang menyebabkan kita semakin lebih condong kepada yang jasmani, karena semua yang diinginkan oleh yang jasmani itu, yang disebut nafsu itu, semua itu yang enak, yang menarik, yang memuaskan, dan sebagainya. Maka lalu kita lupa bahwa kita ini sebenarnya
hidup di dalam perjuangan, mengembalikan harmoni hubungan antara jasmani kita dengan rohani kita. Nah, disinilah kita sebenarnya inti daripada yang menjadi tema hari ini, pertobatan sosial. Karena kita tidak hidup sendiri juga di dunia ini. Coba saja lihat. Kita itu mau mengenal diri kita sendiri. Hubungan kita dengan diri kita sendiri kadang-kadang sudah kacau. Karena apa? Karena kita untuk mengenal diri kita sendiri itu membutuhkan orang lain. Reaksi-reaksi orang terhadap diri kita sendiri itulah yang menunjukkan kepada kita siapa diriku ini. Nah, ini biasanya yang diterima hanya yang baik-baik aja. Kalau suatu reaksi yang tidak menyenangkan bagi kita, itu kita tolak. Akhirnya banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Meskipun dia kalau ditanya mencintai dirimu atau tidak, mencintai. Tapi mencintai tanpa mengenal dirinya, itu cinta yang buta. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita, terutama di dalam kehidupan masyarakat kita dewasa ini. Bapak Ibu semua yang saya kasih, kita tahu kita itu dapat warisan rusak dan merusak. Maka sebenarnya Kristus itu mengajak kita untuk memperbaiki, kita berjuang untuk memperbaiki kerusakan itu. Nah, disinilah yang disebut orang mati raga. Kata-kata Kristus kepada kita semua, dia mengatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, sangkal dirimu, panggul salibmu, dan ikutilah aku. Jadi hidup kita, kalau kita mau mengikut Kristus, mau tidak mau, kita harus berani untuk menyangkal diri. Artinya bahwa kita itu tidak menuruti saja hawa nafsu kita. Itu kita harus kendalikan. Dan itu butuh latihan. Itulah yang sebenarnya disebut mati raga. Ya, martyrium kalau itu supaya kita itu melatih bahwa kita tidak boleh hanya menuruti dorongan nafsu kita. Ini yang harus kita kendalikan. Ya. Dan kita harus mengikuti hidup ajaran Kristus yang merupakan cinta kasih. Nah, ini suatu yang bertentangan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi juga sukar sekali bagi kita, meskipun kita itu percaya dan mau mengikuti Yesus. Ini berarti menjadi perjuangan. Jadi kita ini harus berjuang untuk mengalahkan diri kita sendiri. Ya. Saya ambil suatu contoh-contoh yang sederhana dulu. Misalnya saja hubungan kita dengan dunia ini. Ya. Sebenarnya ada hubungan yang sangat bagus. Dan itu sebenarnya bisa kita rasakan. Saya beri contoh, saya itu pernah dulu bertanya, tadinya saya hanya bertanya pada seorang insinyur pertanian.
Kenapa itu? Kalau pohon mangga saya tidak berbuah-buah, lalu saya bacoin kok batangnya kok terus lalu dia mulai berbunga dan berbuah. Dia tersenyum tadinya. Tapi lalu bilang kepada saya begini, seumpama pohon itu bisa ngomong sama Romo, dia bilang, pohon itu akan mengatakan, aku akan mati. Aku mau dibunuh. Maka hidup saya harus diteruskan. Maka saya harus berbuah untuk meneruskan hidup saya. Tadinya hanya itu. Tetapi lalu dia juga cerita banyak. Nah, saya pernah mencoba apa yang diceritakan dia. Saya pernah membeli suatu pohon mangga 2 sama. Nah, umurnya sama, itu semua tumbuh dari buahnya. Saya tanam waktu saya masih di Kramat. Yang satu di sebelah kiri dan sebelah kanan pintu masuk itu. Tetapi saya mencoba apa benar yang dikatakan oleh ahli pertanian itu. Yang sebelah kanan itu kalau menyiramin dia itu, saya ajak ngomong baik-baik begitu gitu. Tapi kalau yang sebelah kiri saya coba, saya ngomongnya nggak baik. Kadang-kadang saya maki-maki. Kamu sih hidup macam-macam. Bahkan pernah, ya maaf ya, saya kencingin juga. Apa yang terjadi? Waktu mereka sudah besar dan dua-duanya berbuah. Dan itu sama sebenarnya. Mangga yang sama. Yang sebelah kanan itu semua manis. Tetapi yang sebelah kiri itu rasanya, waduh, enggak karuan. Ini kan hubungan. Ya, sebenarnya ada hubungan itu. Karena kadang kita tidak sadar. Maka sebenarnya misalnya saja, kita merawat dunia ini. Mungkin kita sebagai orang biasa seperti ini, ya bagaimana kita merawat atau menyirami atau membersihkan tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah kita sendiri. Itu sudah merawat. Dan itu mereka akan berterima kasih dan juga memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Entah apa itu wujudnya. Nah, ini sebenarnya harus kita sadari bahwa kita ini manusia yang sebenarnya satu dengan dunia ini. Oleh karena itulah hawa nafsu kita yang timbul daripada dorongan jasmani itu sangat kuat. Tetapi dari sisi lain kita justru harus mencoba untuk menjinakkan itu. Nah, caranya adalah seperti yang diadakan oleh gereja sendiri, yaitu masa Prapaskah ini. Rabu-Abu merupakan pintu kita masuk ke dalam masa Prapaskah itu. Dan ini berarti bahwa kita mau memperbaiki hubungan kita dengan dunia. Tetapi juga hubungan kita dengan sesama. Bahkan juga hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kerap kali kita memilih dan kita bisa memilih. Dan banyak orang masih memilih apa yang enak di dunia ini daripada mengikuti Kristus. Tidak jarang orang yang sudah mengikuti Kristus mengatakan, sukar mau mengampuni saudara saya yang nyakiti hati saya. Inilah kesempatan
yang diberikan gereja untuk kita, supaya kita melakukan apa selama masa Prapaskah ini. Dapat dikatakan, masa Prapaskah ini semacam retret agung. 40 hari, 40 malam, seperti yang dilakukan oleh Kristus. Coba hitung, ya, 1 minggu itu kan yang kita pantang puasa kan 6 hari, hari Minggu enggak. Ya, kalau ini 6 kali kan 36. Lalu masih ditambah Rabu Abu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4. Jadi 40 hari kita melakukan ini. Yaitu kita melatih diri, mengendalikan diri, dan itu berarti bagi kita itulah salib, itulah martirium. Karena kita tidak membiarkan kesenangan, kenikmatan yang didorong, didorong oleh hawa nafsu atau nafsu-nafsu dari tubuh kita sendiri. Inilah yang harus kita lakukan, dan inilah sebenarnya panggilan daripada Tuhan itu. Maka sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh menyadari ya, bahwa hidup di dunia ini memang merupakan suatu proses perkembangan. Tetapi proses ini diresapi kerusakan akibat dosa. Ini yang selalu kerap kali masih ada yang bertanya bahwa warisan dari Adam itu apa? Dosa asal. Loh, dosa kok diwariskan? Dosa itu tanggung jawab pribadi. Itu tanggung jawab Adam sendiri. Itu tidak bisa diwariskan. Orang anak buahnya atau anak-anaknya ikut bertanggung jawab. Tidak. Itu tanggung jawab pribadi. Yang diwariskan kepada kita adalah kerusakan itu. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita coba untuk kita atasi. Karena sebenarnya kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, saya kira tidak ada orang yang mau mati. Semua mau hidup terus. Ya. Seperti tadi saya katakan, untung saya tidak dikirim untuk hidup di rumah orang tua yang tidak kerja apa-apa. Kalau di situ saya pasti cepat mati. Ya. Jadi saya juga memang tidak mau mati sebenarnya. Ya. Tetapi mau tidak mau, ini akan kita alami. Mau tidak mau, kita pasti akan mengalami itu. Oleh karena itu, ini yang harus menjadi dorongan untuk kita. Bahwa kita mengikuti jejak Kristus. Ya. Kalau kita ini terus mencoba untuk mengendalikan hawa nafsu dari tubuh kita sendiri, itulah sebenarnya penderitaan yang berat bagi manusia. Atau kita sebut kalau sebagai orang Katolik, itu salib kita. Dan kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah mulia, mempersembahkan salibku yang kecil ini, saya satukan dengan salibku. Terimalah salibku. Itu yang akan memberi kekuatan kepada kita. Nah, sekarang tentu kita juga harus melihat apa yang sebenarnya diharapkan
mengingat keadaan masyarakat kita di sini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap orang sebagai pribadi anggota masyarakat itu adalah berdiri sebagai subjek. Apa yang ada di dalam masyarakatnya, sebenarnya dia sebagai subjek ikut bertanggung jawab. Saya kira kita bisa melihat sekarang ini keadaan masyarakat kita yang baik dengan yang kejahatan itu banyak mana. Nah, disinilah kita harus bisa menjadi contoh. Ini yang diharapkan supaya kita juga bisa melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya sebagai yang pribadi yang tahu tanggung jawabnya. Karena kita adalah subjek. Kita tidak bisa diam saja masyarakat kita ini sekarang ini rusak seperti ini. Mungkin dapat diistilahkan sakit parah. Nah, ini memang harus kita juga harus ikut karena kita bertanggung jawab. Kita hidup pribadi yang bertanggung jawab, yang berdiri sebagai subjek di masyarakat kita. Setiap orang sebenarnya itu punya tanggung jawab, itu subjek dari masyarakat itu. Ini saya petik daripada apa yang diajarkan oleh Paus Benedictus yang ke berapa itu, yang baru saja dipanggil Tuhan. Ke-16 Romo, ke-16. Ke-16. 16 ya. Benedictus ke-16. Dia selalu menekankan bahwa kita ini adalah subjek dari masyarakat. Jangan lupa. Ya. Maka Tuhan juga nanti akan menuntut kepada kita. Apa yang kamu lakukan terhadap masyarakatmu yang kayak begini. Kerap kali kita di dalam bersama-sama dan ketiga orang ini, Romo Tunjung, Romanus, dan sekarang tambah Frater Diakon Bernard. Ya, saya kerap kali kita itu ngobrol mengenai keadaan seperti ini. Ya, saya mengatakan saya itu orang Jawa. Kok kelihatannya saat ini itu seperti yang dianukan oleh Ronggo Warsito, yang dia dulu anukan. Apa yang dia katakan? Jepang masuk Indonesia, masuk tanah Jawa, dia tak pakai kata itu Indonesia, tapi tanah Jawa. Wah, itu kehidupan kayak gitu, aku mengalami itu. Dan benar. Lalu dia mengatakan juga, nanti suatu saat wanita-wanita itu akan pakai celana seperti orang laki-laki. Itu sudah terjadi. Sekarang banyak ibu-ibu yang pakai celana. Ya. Lalu ada lagi akan terjadi zaman edan, zaman gila. Kalau tidak gila tidak dapat apa-apa. Maka sekarang ini kan para gila-gilaan untuk mencari untuk mendapatkan keuntungan, duit dan macam-macam kekayaan. Itu seenaknya. Nah, itu zaman edan. Kalau tidak ikut edan, nggak dapat apa-apa. Nah, ini kok juga sudah terjadi. Nah, menurut saya ini zaman edan itu. Saya bukan
ya menyebarkan apa yang diajarkan Kristus dan ajaran para nabi. Saya menganggap salah satu sisi daripada itu Tuhan pun menunjuk atau menggunakan salah seorang dari kita itu seperti nabi. Saya percayakan, saya pikir begitu. Karena dia bisa mengungkapkan dan kita diajak untuk bagaimana kita harus menerima keadaan itu dan harus bagaimana. Ini kan sama dengan apa yang dianugerahkan oleh para nabi kita, dan dia selalu mau memperbaiki supaya kita bertobat dan sebagainya. Di situ ini sebenarnya juga sama dianugerahkan itu. Ya ini maaf, saya sebagai orang Jawa, saya memang melihat itu. Banyak ajaran-ajaran yang persis seperti sebenarnya ajaran Kristus sendiri. Nah ini ya, tapi itu ya saya tidak minta Anda mengikuti saya. Saya itu hanya cerita sedikit mengenai apa yang saya alami. Tetapi yang saya akan mau menekankan adalah bahwa kita sebagai pribadi, kita adalah subjek dari masyarakat dan kita harus bertanggung jawab. Lalu bagaimana kalau kita mau bertanggung jawab? Misalnya, bukan hanya merawat dunia, itu juga termasuk. Tapi bukan hanya itu saja. Tetapi juga memberi contoh-contoh mengenai kehidupan yang benar, yang adil, dan yang mulia. Ini dibutuhkan. Mungkin kita tidak perlu terjun menjadi ikut partai ini partai ini. Syukur kalau bisa. Tetapi juga dengan prinsip-prinsip Katolik bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap keadaan masyarakat. Apa yang baik bagi masyarakat? Itulah yang harus kita coba untuk kita perhatikan. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi seperti kata Kristus, kamu adalah terang dunia. Berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Saya kira itu yang perlu kita anugerahkan. Maka pertobatan sosial, ya, jangan hanya diterima kita mencintai Indonesia, bukan hanya itu. Masyarakat kita itu ada di dalam masyarakat di sini konkret, dan itu adalah juga ditanggung jawab kita. Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, bukan hanya pemimpin masyarakat yang bertanggung jawab, tapi setiap orang kita pribadi adalah bertanggung jawab terhadap keadaan kita yang sebenarnya. Maka pertobatan itu bisa dikatakan itulah sebenarnya kita harus pertobatan itu bukan hanya pribadi, ya, bahwa kita begini atau begitu, itu tidak selalu mengikuti apa yang diajarkan Kristus, tetapi pesan Kristus yang paling utama adalah yang diberikan terakhir kali. Inilah perintahku, cintailah Allahmu dengan segenap tenagamu, tetapi juga cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau tadi saya katakan banyak orang Katolik yang mengenal dirinya sendiri aja tidak bisa, apakah mencintai dirinya secara buta itu juga harus dianukan. Bukan itu yang dimaksud Kristus. Ya. Tetapi kita harus mencintai yang benar kepada sesama kita, siapapun mereka.
Ya. Dan ini Kristus cukup tegas dan cukup keras sebenarnya bagi kita. Dan itulah sungguh-sungguh. Kalau kita berani menjalankan itu, itulah salib. Dan itu akan menyelamatkan kita kalau kita persembahkan kepada Kristus yang menderita di salib. Itu sebenarnya berat. Tetapi ya inilah keadaan kita. Maka saya mengharapkan dengan sangat bahwa masa Prapaskah selama 40 hari 40 malam ini sungguh dilaksanakan, diperhatikan oleh umat Katolik, khususnya ya yang di Jakarta ini, dan lebih khusus lagi umat paroki Kelapa Gading itu bisa menangkap ini, bisa memahami itu, lalu juga bisa menjalankan itu. Nah, jangan lalu ikut ngedan itu jadi gila supaya komanan, supaya dapat ya, itu sudah keliru lagi karena kita lalu tidak bertanggung jawab ya. Salah satu sisi daripada pertobatan sosial adalah kita memperhatikan segala macam bonum communo, yang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umum. Itu apa? Itu hampir tidak ada yang memperhatikan. Nah, sebenarnya itu tugas daripada partai-partai itu yang harus ada. Tapi itu lihat. Ya. Maka inilah pertobatan sosial itu dasarnya adalah itu. Yaitu bahwa kita itu selama di dunia ini kita harus melatih tubuh kita supaya dorongan-dorongan nafsu kita terkendali dan kita mengikuti apa yang dijalani oleh Kristus sendiri. Menyangkal diri, memanggul salibnya sehari-hari dan mengikuti Kristus. Mungkin itu dulu, meskipun belum 1 jam saya ngomong, tapi saya sudah suara saya mungkin semakin maaf ini saya mengharapkan ada tanggapan atau pertanyaan atau apa saya dari Bapak Ibu. Nah, itu saya kira kita akan jauh lebih saling memperkaya di dalam hal ini. Saya pun bukan hanya mau memberikan, tetapi saya pun juga mengharapkan saya diperkaya oleh Bapak Ibu dalam iman kita. Saya kira itu dulu, mungkin nanti kita bisa melanjutkan yang lain. Baik Romo, terima kasih banyak. Luar biasa, sangat mendalam Romo, terutama wejangan-wejangan dan harapan Romo. Mudah-mudahan betul-betul menjadi selama masa Prapaskah ini bagi kami masing-masing menjadi suatu retret agung untuk bagaimana menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Luar biasa Romo, sangat mendalam. Kita akan berusaha untuk mencoba. Bapak Ibu, sesuai dengan harapan Romo, jangan hanya Romo aja yang terus bicara, tapi diharapkan Bapak Ibu juga bisa memberikan tanggapan atau sharing-sharing dalam kehidupan sehari-hari di sekitar apa yang terjadi di sekeliling kita. Silakan Bapak Ibu. Ya, biar mengendap dulu. Ya, Romo. Ini suara saya sudah hampir habis. Paulus, silakan Paulus.
Minum dulu Romo. Ya, silakan. Sementara belum ada yang memberikan sharing dan tanggapan Romo. Saya pikir yang terjadi di lingkungan saya, di wilayah kami, itu beberapa umat Katolik yang menjadi ketua RT, ketua RW, itu karena mereka juga berfungsi sebagai prodiakon di gereja, seksi katekesi. Ketika menjadi seorang RT atau RW, ketua RT, RW, itu benar-benar mereka mengimani bagaimana harus melayani umat di sekelilingnya ini. Tidak peduli itu umat Katolik atau umat yang di luar Katolik. Satu hal di setiap gang di daerah saya di lingkungan Elizabeth itu kan jalannya kanan kiri itu sudah diparkir mobil, walaupun orang-orang itu punya garasi, mereka nggak mau masukin mobilnya. Jadi sering terjadi adalah ketika jalan itu yang kira-kira hanya pas 3 mobil, kemudian kanan kirinya sudah diparkirin mobil, itu kan akhirnya orang susah lewat. Dan ini sering sekali menimbulkan semacam konflik yang dari tadinya cuman tegur-teguran, tapi lama-lama terus jadi meruncing, jadi berantem loh. Jadi ini yang saya lihat banyak terjadi juga di gang-gang yang lain. Itu saya pikir seorang RT, seorang RW harus bisa memberikan pendekatan penyadaran supaya mereka toleransi tepos liro, jangan cuma egois, malas memasukkan mobil ke garasi, terus ya seenaknya sendiri diletakkan di pinggir jalan. Jadi ini saya pikir perlu juga pertobatan, memikirkan bagaimana orang lain itu supaya nyaman lewat di gang-gang yang ya katakanlah cuma sekian meter itu. Begitu Romo, menurut saya memang pertobatan sosial itu sangat-sangat dibutuhkan Romo. Terima kasih Romo. Saya lalu terus ingat saya harus menambahkan lagi itu. Kekurangan daripada keuskupan kita, maaf ini salva reverencia Bapak Uskup, saya mengatakan begitu, bahwa kerasulan awam itu tidak diperhatikan. Justru dijadikan satu dengan HAK. Kerasulan awam itu apa? Bukan hanya seperti yang ceritakan Ibu tadi. Tetapi misalnya saja, seorang dokter Katolik, dia harus bisa menanggapi, memperlakukan pasien sebagai dengan cinta kasih. Itu pasti itu misalnya saja juga seorang orang yang bergerak dalam bisnis, ya. Bagaimana bisnis yang baik menurut Katolik itu harusnya dilakukan, dan itu ada ajaran Katolik yang mengajarkan hal itu. Maka sebenarnya saya juga merasa semacam terpukul atau gimana, saya rasanya itu saya nggak tahu. Kalau melihat misalnya saja orang Katolik justru menjadi kantor yang paling hebat. Nah, ini saya kira itu sebenarnya itu menodai, saya kira ya, menodai gereja juga, ya, menodai Allah juga, ya, mengingkari apa yang disampaikan Kristus. Pokoknya kita harus menjadi orang yang paham itu, ya.
kata-kata Yesus misalnya, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Wah, itu selalu dulu diledek. Tapi pada suatu kesempatan yang bagus, saya mengambil tema itu lalu saya jelaskan. Itulah cinta kasih, pelaksanaan cinta kasih. Itu seperti itu. Membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti kata Yesus. Nah, ini harus dilakukan juga oleh orang Katolik dalam pertobatan sosial. Ya. Jadi sebenarnya misalnya kelompok-kelompok bisnis, kelompok-kelompok ahli hukum, kelompok dokter kesehatan dan sebagainya, ini harus mempunyai pegangan yang disebut kerasulan awam, yaitu melaksanakan seperti kedudukannya, tapi dengan cara seperti Kristus mau. Nah, ini yang kurang. Romo, ini Pak Budi dari Jogja ingin memberikan tanggapan atau saran atau pertanyaan. Monggo Pak Budi. Silakan. Terima kasih banyak itu. Baik. Malam semua. Malam Romo. Selamat malam. Budi mau. Lama nggak ketemu juga dengan Romo. Suara saya kedengar nggak mau? Ya. Ya. Ini sayangnya pesertanya dikit karena mungkin rabu-abu pada ke gereja mungkin. Saya juga tadi agak telat. Saya begitu melihat temanya pertobatan sosial, itu saya bertanya-tanya gitu loh. Mulainya dari mana sih gitu? Karena ini yang selalu menjadi sebuah pertanyaan besar gitu loh. Pertobatan sosial mulainya dari mana gitu? Kadang orang mau jadi ketua lingkungan atau mau jadi ketua RT, tunggu mampu dulu gitu. Kalau Ibu tadi sebut ketua RT gitu, orang-orang Katolik yang jadi ketua RT. Kalau saya tanya kenapa kamu nggak mau? Aku saya itu nggak punya apa-apa gitu. Loh, memang harus punya modal dulu untuk jadi ketua RT. Ya nanti kalau ketua RT masuk nyuruh ini nggak keluar uang atau nggak apa, masuk saya hanya diam aja gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sebuah dilema buat teman-teman yang itu pengetahuan yang sempit menurut saya. Karena kalau menurut Romo tadi kan kita bisa memulai dari sesuatu yang sederhana yang kita punya gitu. Kalau kita mau bicara soal pertobatan sosial, nggak tahu apakah ini benar. Pertobatan sosial itu saya pikir memulainya dari rumah. Kita punya istri, kita punya anak. Peduli nggak kita sama mereka? Gitu. Sama nggak sih persepsi cinta kita sama? Kalau saya bilang saya cinta sama anak saya, benar nggak persepsi dia tentang cinta saya itu sama dengan persepsinya dia mengenai itu? Jangan-jangan itu salah gitu. Satu contoh misalnya, saya mencintai anak saya, jadi saya didik dia dengan keras biar besok bisa menghadapi sesuatu. Jangan-jangan itu bukan sebuah cinta menurut dia. Itu kan, atau saya dengan istri saya misalnya. Jangan-jangan persepsi cinta saya dengan istri saya beda gitu dalam tindakan saya gitu. Contoh sebuah protektif
terlalu protektif terhadap istri dan anak misalnya. Maksudnya juga sebuah cinta gitu. Maksudnya saya care sama kamu gitu. Tapi kan belum tentu juga sama dia. Apa yang ditangkap oleh dia tentang makna itu kan berbeda gitu. Yang aku mau tuh begini gitu loh. Nah, saya rasa pertobatan sosial itu memang harus dari rumah dulu gitu loh. Apapun, sehingga sesederhana apapun yang kita lakukan itu bisa kita terapkan juga di lingkungan di mana kita tinggal. Saya juga salah satu yang cukup menyesal juga, Romo, bahwa Karawam itu tidak ada lagi gitu. Bukan karena dulu saya aktif di Karawam Kelapa Gading bersama dengan Pak Weku Ambing, Pak Edi Wono, dengan Pak dan lain sebagainya itu. Tapi justru itu sebetulnya melatih kita untuk peka terhadap lingkungan di mana kita berada gitu. Yang namanya pertobatan sosial itu kan mendorong kita, atau mau nggak mau kita diajak untuk merasul. Gitu. Ya kan, pertobatan sosial itu merasul yang baik. Bagaimana sih caranya merasul yang baik? Ya saya pikir hampir sama lah itu dengan yang disebut dengan pertobatan sosial. Nah, yang menjadi mungkin ada sesuatu hal yang bisa menjadi masukan dari Romo ke kita. Sebetulnya seperti apa sih yang harus kita sikapi gitu. Contoh, saya dengan Romo dulu pernah melerai sesama Katolik yang rumahnya depan-depan, yang satu mau keluar mobilnya, yang satu mau keluar mobilnya, benturan, nggak mau ngalah, berantem gitu kan. Itu kan juga sesuatu saya masih ingat dulu dengan Romo seperti itu. Ya artinya apa sih mau yang mesti kita lakukan dalam sebuah pertobatan sosial yang sangat mendasar, yang bisa kita lakukan dengan apa adanya yang kita miliki gitu. Toh Yesus juga tidak mengajarkan kita jadilah orang besar dulu baru kamu melakukan perubahan terhadap dunia gitu. Itu mau, terima kasih. Ya, kalau menurut saya Pak, banyak umat itu yang mengartikan kerasulan itu seolah-olah dia harus ngomong mengenai soal itu. Kita itu cukup memberi contoh yang baik di dalam kehidupan yang biasa saja itu. Itulah sudah kerasulan. Itulah sudah memberikan contoh kebenaran. Ini kadang-kadang itu dianukan seolah-olah kita harus begini, harus begitu. Bukan. Kita harus hidup sesuai dengan ajaran Katolik. Itulah. Itu sudah memberi pewartaan kepada orang lain. Meskipun tidak dikatakan kepada mereka. Tetapi orang yang melihat kebaikan itu pasti akan senang. Pasti akan menghargai. Nah, maka itu kata rasul itu menurut saya kerasulan itu sebenarnya tidak diartikan seperti ya kita harus jadi katekis atau bukan semacam itu ya, tapi kita hidup sebagai orang Katolik yang benar. Nah, saya kira ini berkaitan dengan yang Bapak tadi katakan mengenai cinta kasih kok. Banyak orang keliru mengartikan cinta kasih itu keliru. Saya selalu kalau mempersiapkan calon pengantin, selalu saya tanya, kamu mencintai calon istrimu enggak? Kenapa saya tanyanya begini, mengapa kamu mau kawin dengan dia? Jawabnya harus hanya satu, saya mencintai. Nah itu lalu saya menjelaskan. Nah, apa cinta itu banyak dilakukan oleh manusia berbeda. Maka saya mengatakan, Kristus bilang apa mengenai cinta kasih? Padahal Kristus jelas sekali loh mengatakan apa cinta itu. Kristus mengatakan,
bahwa tidak ada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta orang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itulah cinta yang benar. Dan itu harus ada dalam keluarga. Dan mulai dari keluarga. Benar. Dan itu benar sekali, Pak. Hanya sekarang ini memang keadaan pendidikan di masyarakat sendiri itu juga sudah berat. Sebenarnya memang itu kewajiban utama adalah keluarga, tetapi seharusnya sekolah membantu dari sisi pengetahuan, tapi juga masyarakat membantu dengan memberi contoh-contoh kehidupan masyarakat yang baik. Sekarang kan kebalik, Pak. Semua pedaan harus ada. Sekarang keluarga menjadi berat sekali. Tapi kalau itu bisa, seperti Bapak katakan, harus dimulai dari situ. Itu memang ya benar. Ya, itu pasti. Ya. Itu nanti lalu dibawa keluar kok. Kebiasaan di rumah itu akan juga dibawa kepada yang lain. Meskipun mungkin agak berbeda sedikit misalnya saja. Tapi itu pasti ada dampaknya. Menurut saya begitu. Dan saya setuju itu. Bapak bilang harus mulai dari keluarga. Sekarang itu mendidik sudah disulit tuh, Pak. Karena ada guru jewer muridnya, dilaporkan polisi, gurunya ditangkap. Nah, gimana? Nanti bapaknya nempeleng anaknya karena nakal. Bisa anaknya lapor polisi, bapaknya ditangkap. Hal semacam ini juga mengaco sebenarnya. Tetapi ya kita sekarang harus bagaimana? Jadi, monggo. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, makasih. Pak Toto mungkin mau memberikan contoh-contoh sharingnya Pak Toto. Pak Toto ada kan? Pak Toto. Belum siap nih. Bu Lingling mungkin? Bu Lingling ingin bertanya, Bu Lingling atau berbagi pengalaman? Silakan Bu Lingling. Bu Lingling ini dari jauh nih Romo. Bu Lingling. Politik. Ya, saya juga silakan aja coba kayak apa. Belum dulu Bu Eti, pas dulu. Gitu ya. Oke, Bu Lingling lain kali ya. Pak Harun mungkin Pak Harun mau memberikan contoh-contoh sharing sehubungan dengan kondisi masyarakat. Saya sebetulnya kalau mendengar Ibu Eti tadi kesaksiannya di wilayah Elizabeth, ada sedikit beda dengan yang di tempat saya tinggal, Bu Eti. Apakah karena beda sosial ya, antara yang di wilayah Elizabeth kan gangnya agak lebih besar gitu ya. Ya. Kalau saya kan di sini gangnya lebih kecil, hanya muat satu
atau paling banyak 2 lah kalau dipaksa. Bisa. Tetapi syukur berkat para ketua wilayah bukan ketua RT atau ketua RW yang memang kebetulan Katolik juga ya. Dan di sini memang banyak orang-orang yang Katolik yang sudah lama ya tinggal di sini, tinggalnya lama sudah. Mungkin 20-30 tahun. Jadi keakraban itu membuat atau menjadikan suatu pergaulan yang positif ya. Memang sering terjadi ada mobil parkir yang nggak benar menghalangi jalan, tapi selalu bisa diajak bicara dan minta diselesaikan, bisa. Nggak ada masalah jadinya. Jadi saya rasa garam dan terang dunia yang dikumandangkan oleh Tuhan Yesus dalam hal-hal kecil seperti ini telah dinyatakan di dalam wilayah kita ini. Karena yang di kantor RW pun itu banyak anggota Katolik juga, warga kita. Mereka waktu menjalankan aksi sosial maupun tugas-tugas kemasyarakatan atau PKK misalkan, itu semuanya menunjukkan, mencerminkan mereka adalah lilin-lilin kecil, ya, menyalakan hati atau menggerakkan aksi sosial itu. Ada yang jadi dokter, mereka aktif di bidang kesehatan umum misalkan. Ada yang buka toko kacamata, dia bisa memberi waktu baksos, memberikan kacamata dan lain-lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa ada sedikit perbedaan ya. Karena menurut pandangan saya yang sempit mungkin, saya melihatnya cuman mungkin wilayahnya memang level sosialnya beda ya. Sehingga cara orang berpikir, memahami, dan menjalankan soal garam dan terang dunia itu bisa berbeda. Sedikit berbeda. Pahamnya sama, tapi orang melaksanakannya, orang menerapkannya itu menjadi lain begitu. Apakah betul Romo ini menurut pandangan sebagai orang awam, sebagai orang kecil Romo? Terima kasih Romo dan Bu Eti, terima kasih. Menurut saya Pak, di sini khususnya juga di Kelapa Gading atau di Jakarta ya, itu ada kelompok-kelompok yang sebenarnya berbeda mengenai kekayaan. Dan ini menjadi cerminan bagi mereka, lalu mereka itu seolah-olah lebih daripada yang lain. Ini saya kira beda. Ada di sini tempat-tempat yang hanya bisa dihuni oleh mereka itu. Ya. Dan kadang-kadang misalnya saja antara RT RW ya. Saya pernah mengalami itu. 2 RT yang RW yang berdekatan. Yang itu. Dua-duanya dipegang orang Katolik. Tapi mereka mau memperhatikan lingkungannya sendiri. Jadi yang RW itu nggak boleh pakai jalan ini. Ini hanya jalan RW ini misalnya. Nah ini kan sikap-sikap semacam ini kan ini kurang. Alasan kejahatan itu untuk mengurangi kejahatan begitu. Ya, tetapi saya kira itu tidak pas. Gitu. Nah, mentalitas semacam ini ada tanpa disadari. Gitu. Mungkin itu Pak saja. Mana karena tapi saya rasa Romo, yang penting bagi saya adalah bagaimanapun caranya, sikapnya, pandangannya, tapi tetap masing-masing menjalankan
ajaran Yesus tentang Ya, garam betul. dan terang dunia itu Ya, di tempat-tempat yang berbeda. ya, Itu ya, tetap dilaksanakan, semangat itu tetap ada, Romo. ya. Nah, Begitu yang saya saya lihat. kira Ya. itu kuncinya memang di situ, Pak. Saya kira kuncinya di situ. Pertobatan itu adalah di situ. Saya percaya kepada Ya, terima kasih, terima kasih. saya melaksanakan apa yang diajarkan Kristus. Nah, itulah sebenarnya pertobatan. Pertobatan dan iman itu sebenarnya satu realita, Pak. Ya. Ya, ya. Iman tanpa tobat itu nggak menyelamatkan. Iman yang dilakukan itulah iman yang bertobat, itulah yang menyelamatkan. Ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih Pak Harun, sharingnya menguatkan. Maaf Bu Eti. Terima kasih Pak Harun. Romo, kalau orang Jawa bilang kan itu kan tepos liro ya Romo. Jadi bagaimana berbela rasa, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi juga mengingat kepentingan tetangga orang lain. Jadi terbentuklah suatu komunitas yang harmonis ya Romo. Iya. Nah itu seperti misalnya tadi saya katakan, ya contoh saya itu orang mau mengenal dirinya sendiri itu dari reaksi orang lain. Tetapi reaksi orang lain itu bisa negatif, bisa positif. Biasanya reaksi yang negatif ditolak. Orang tidak mau introspeksi. Oh, jadi saya itu kalau begitu salah. Itu orang introspeksi. Reaksi yang negatif itu lalu hanya dibuang. Maka dia tidak mengenal sebenarnya dirinya dengan pas, lebih pas. Hanya yang positif aja yang diterimanya. Gitu. Nah ini padahal mengenal diri sendiri itu penting sekali. Untuk suatu pertobatan itu penting sekali. Nah, untuk supaya apa ya Romo, harus ada orang atau volunteer yang bukan hanya melerai atau memberikan nasihat, tapi memberi contoh dengan ya jangan parkir di luar, masukin ke garasi sendiri. Jadi mungkin lama-lama dengan tindakan seperti itu yang diharapkan tetangga yang lain juga ikut sadar ya Romo. Karena kalau tanpa ada volunteer atau orang yang mencoba memulai itu, jadi akhirnya mereka malah saling tidak peduli ya Romo ya. Ya. Perlu sekali itu pertobatan dari pribadi yang seperti tadi Romo anjurkan tadi. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang mau memberikan contoh-contoh. Pak Agus Saputra, sudah lama nggak cerita nih. Ya Pak Agus. Kehidupan di apartemen mungkin bagaimana Pak Agus? Iya, mungkin beda betul. Cerita ya Romo, beda cerita loh pasti loh. Kalau kita kan ini di apartemen mungkin lebih nyaman atau bagaimana tuh Pak Agus? Nggak ada konflik? Selamat malam Romo, selamat malam Bu Eti dan teman-teman. Malam Pak Agus. Kehidupan di apartemen itu lebih individual. Kalau cerita tentang sosial, ya sebenarnya lebih parah di apartemen daripada di perumahan. Di apartemen itu kenal hanya sekedar say hello. Jadi hampir tidak pernah ada bersosialisasi ya. Di apartemen itu orang sangat individual. Jadi hidup tuh masing-masing aja gitu loh. Saya kira di apartemen itu untuk kehidupan
yang usia muda kayaknya memang kurang begitu cocok karena hidupnya nanti menjadi egois, menjadi nggak tahu urusan orang lain. Tapi kalau buat saya yang udah lansia mungkin ya cocok-cocok aja ya, karena memang udah nggak terlalu banyak ini lagi. Jadi saya kira untuk sosial itu di apartemen lebih parah, Bu Eti. Lebih bagus bersosialisasi di perumahan gitu ya. Kalau di apartemen lebih parah, Bu Eti. Gitu ya Pak. Bukannya, tapi kan lebih nyaman Pak. Bukannya lebih nyaman. Kita sendiri, tapi kalau kita kan ini temanya bersosial ya. Kepedulian sosial dan ini Ya. Memang saya kira hidup di apartemen itu bukan budaya kita kok. ya benar Romo, budaya orang Itu bukan budaya kita. Jadi hidup sosialnya pasti berkurang sekali. ya Romo. Jadi kita walaupun satu lantai belum tentu kenal semua Romo. Ya udah, paling kenal saya doang. Maka persatuan umat Katolik di apartemen, nah itu saya kira kan bisa menjadi contoh. Di apartemen sudah mau, karena nggak ada yang mau jadi pengurusnya gitu. Saya sudah berusaha kumpul-kumpulin, tapi tetap aja yang jadi pengurus nggak ada mau. Jadi sampai hari ini wilayah Markus ini apartemen Samin itu masuk Markus 1. Mau bisa jadi Markus 5 udah wacananya sejak Romo Anton sampai ini belum terbentuk mau. Karena yang jadi masalah nggak ada yang mau jadi pengurus. Masalahnya orangnya sudah saya himpun, sudah saya ini ya ada 30 kakak lebih, tapi nggak ada yang mau jadi pengurus mau. Ini problem di apartemen nih. Gitu loh mau. Iya, terima kasih Pak Agus. Tapi yang saya tahu justru di apartemen, beberapa apartemen itu PPRS-nya pengelola yang mengelola itu Pak Agus kan saling ada PPRS tandingan, karena ujung-ujungnya rupanya ada uang yang mau diambil atau bagaimana gitu. Jadi akhirnya kan terjadi apa itu Pak Agus, konflik ya. Ini ada PPRS tandingan, perebutan apa tuh kekuasaan apa untuk mendapatkan uang itu ya Pak Agus. Iya, karena di apartemen itu uangnya kenapa jadi banyak? Karena aturan apartemen itu kan ada dana sinking fund. Nah, sinking fund ini kan memang dana cadangan yang nggak boleh dipakai. Jadi kalau apartemen itu semakin lama duitnya semakin banyak. Nah, sedangkan orang kan tidak semua orang memandang duit itu proporsional. Coba kalau dibilangin apartemen ini ada dana 20M, orang matanya melolot semua. Orang berpikir 20M ini boleh bikin proyek gitu loh. Padahal aturan sinking fund itu kan dana cadangan untuk merawat apartemen itu ketika ada bencana atau ada apa. Nah itu yang bikin masalah Bu Eti. Kalau di Summit enggak ya Pak Agus? Summit juga sama sih, cuman mungkin gimana ya? Tetap aja ada orang yang saling mencurigakan karena memang kan biayanya besar, duitnya besar dan biayanya kan besar. Misalnya kan sekali perawatan lift kan itu pakai MM-an. Apakah itu pengurus ikut korupsi? Sebenarnya belum tentu juga. Cuman kan bagi orang lain yang tidak pernah masuk ke kepengurusan, dia merasa wah ini masa sih benerin lift aja sekian M. Soalnya kan kalau di apartemen gedung tinggi itu kan high cost ya. Itu costnya nggak ada yang sejuta-jutaan. Kalau sekali ganti sesuatu tuh miliaran. Asuransinya mahal ya Pak Agus. Iya. Nah, permasalahannya beda lagi dengan masalah di rumah datar.
Jadi tapi kalau secara sosial, kalau menurut saya orang tinggal di apartemen itu sosialisasinya memang kurang. Begitu, Betty sama Romo. Ya. Terima kasih Pak Agus. Gimana itu menurut Romo? Yang tinggal di apartemen itu ada Bu Elis loh di sini. Elis, mungkin Elis mau berbagi. Boleh Elis, sharing Elis. Iya. Ada Pak Tommy. Ya, kalau tadi saya dengar pengalamannya Pak Agus sama Isamit ya, dengan di sini ya, kayaknya agak beda gitu. Jadi waktu itu kita di sini sudah bentuk lingkungan. Ya, waktu awalnya sih belum jadi lingkungan, awalnya wilayah aja, wilayah di Gading Resort, terus yang Friends Walk sama City Home. Ya. Nah itu kemudian karena lumayan sih, kalau dikumpulin lumayan banyak. Saya ingat pertama sekali waktu itu saya minta izin di gereja ya, di Yakobus, untuk masuk berita minggu. Jadi umat Katolik yang tinggal di area Gading Resort, City Home, sama Friends Walk ya, juga termasuk yang di ruko-ruko, itu mohon daftar gitu loh. Mohon daftar. Saya kasih waktu itu nomor HP saya. Saya ingat lumayan terkumpul 33 kakak yang mendaftar pada waktu itu. Bahwa mereka adalah umat Katolik yang tinggal di area ini. Nah, dari situlah mulai awal mulanya gitu ya. Ada lingkungan dulu. Pertamanya kita nggak langsung jadi lingkungan sendiri, tapi kita bergabung masuk ke wilayah Anastasia, Romo. Pak siapa ya waktu itu, saya lupa ketua wilayah, Pak Adi kalau nggak salah. Ya. Nah, bergabung di sana, kemudian kita menjadi sub lingkungan Anastasia 5. Ya. Nah, karena waktu itu saya ngumpulin, awalnya saya yang ditodong, tapi saya bilang jangan saya gitu ya. Saya cuma mau ada lingkungan, bukan mau jadi ketua lingkungan. Jadi waktu itu Ibu Emil yang akhirnya bersedia menjadi kalingnya dari sub lingkungan Anastasia 5 itu. Nah, kemudian pelan-pelan kita mulai mempersiapkan gitu ya, mencari lagi umat. Saya ingat saya sempat sampai datengin di sini, nggak mudah ya, karena di sini kan per tower ada berapa ya, 30 tower. Itu saya sempat sama Ella waktu itu ngajak harus datengin. Saya minta data dari warga yang Katolik aja, yang ada di Gading Resort aja yang waktu yang bisa saya kunjungin ya. Kalau yang di Friends Walk dan City Home kan udah lewat, bukan area saya. Nah itu kita mencoba datangi per unit. Nah ngebel unit, jujur ada yang menerima dengan baik, tapi ada juga yang menolak. Ya nggak apa-apa lah yang menolak ya. Tapi saya tahu di situ Katolik, saya catat. Itu total waktu itu 72 kakak. Semuanya lumayan. Jadi, nah pada akhirnya kita boleh menjadi lingkungan sendiri. Ya, yang tadinya sub lingkungan Anastasia, kemudian kita bisa menjadi lingkungan Anastasia 5 kalau nggak salah waktu itu. Ya. Jadi proses. Nah, kemudian pelan-pelan kita boleh berdiri sendiri, ya, menjadi Rafael, menjadi wilayah Rafael. Waktu itu hanya terbagi 2 dulu ya, Rafael 1 dan Rafael 2. Rafael 1 itu
kami Gading Resort Residence dengan yang di Pacific Place itu ada Siswanto gitu ya. Tapi Siswanto pada saat itu belum ada sih, belum nongol gitu ya, belum aktif. Kemudian yang Friends Walk, City Home, dan yang di atas mall itu, di atas MOI itu berdiri sendiri satu lingkungan lagi. Ya, nah kemudian kan masing-masing ketua lingkungan mulai mencari lagi, akhirnya kan bertambah lagi. Nah, jadilah kami City Home dan Friends Walk itu terpisah. City Home dengan yang di atas mall, kemudian Friends Walk yang sendiri ada tower tinggi-tinggi itu banyak ya, Friends Walk. Dan kami Gading Resort. Iya, rumah. Ya, sebelum terpecah itu dia perumahan Arta Gading itu masih masuk kita juga, sempat masih masuk. Ya, yang Arta Gading Villa itu. Ya. Ya, itu perjalanannya memang nggak mudah sih di apartemen karena kami nggak punya akses, harus tiap kali, apalagi kami di sini tower per tower ya, begitu banyak ya, 30 tower ya, saya mesti panggil cari satpam, Pak tolong ya Pak, kami mau ke lantai ini gitu kan. Mending kalau diterima, tentu diterima gitu kan. Kalaupun dibukain pintu, ada yang dibukain pintu tapi kayaknya wajahnya dengan nggak enak, ya sudah nggak apa-apa, turun lagi cari satpam lagi, satpamnya udah nggak ada, cari lagi satpam lain untuk nggak mudah. Inget waktu awal-awal itu, tapi ya sekarang juga saya senang sudah dilanjutkan. Waktu itu saya nggak mau jadi Kaling memang ya, yang jadi Kaling Marcel, orang muda yang saya pilih, orang muda. Terus kebetulan kan saya prodiakon kan, saya ada alasan nggak boleh jadi Kaling. Nah, terus waktu saya mengundurkan diri dari prodiakon, saya pikir kan udah ada Kaling orang muda Marcel gitu ya, yang gantinya nanti biar orang muda terus gitu loh maksud saya. Siswanto yang terpilih jadi Kaling, waktu itu calon Kaling jadi DPH Romo. Si Romo tahu lah Siswanto. Nah, di situ vakum Kalingnya. Mereka dengar saya keluar dari prodiakon, langsung ditangkap jadinya Kaling. Aduh, saya bilang, aduh dulu udah berhasil, nggak jadi Kaling gitu kan. Cuma pokoknya saya support lah dari belakang aja lah gitu loh. Akhirnya ketangkep juga itu. Tangkap selama 3 tahun jadi Kaling. Kemudian Ivan telepon saya dan bilang, Bu Elis, lanjut ya, balik ya jadi prodiakon, karena sekarang Kaling boleh juga prodiakon. Dia bilang, oh gitu ya. Saya langsung ingat Maureen kan baru pindah dari Friends Walk, lah dia prodiakon, berarti dia baru jadi Kaling. Saya telepon langsung Maureen jadi Kaling ya, siap Bu katanya, malah bilang 2 periode, siap Bu katanya. Ya sudah, saya lepas ke Maureen, jadi saya kembali free. Pokoknya yang penting saya bilang, saya kan tetap mendukung, tetap sebagai pengurus di lingkungan. Cuma udah tua ya Romo, udah lansia. Lansia kita di belakang layar aja lah Romo. Berduaan nih sama Tommy udah lansia dua-duanya. Itu Romo ceritanya di sini. Terima kasih Elis. Sekarang kendalanya selama pandemi ini, kalau dulu kita semua setiap pertemuan PI atau apa tuh kumpul, oke lah di rumah, dari rumah-rumah buka. Kalau sekarang memang lagi susah nih cari rumah untuk di apartemen kan nggak besar seperti rumah ya Romo ya. Mungkin masih ada kendala ya, ada takut-takutnya untuk kumpul di rumah gitu ya. Dan yang buruknya di GRR ini nggak ada ruang untuk umum untuk kita berkumpul. Jadi harus di rumah ke rumah. Nah, jadi untuk PI ini masih kendala. Belum bisa dapat rumah 4. Ya. Yang bisa saya share di lingkungan Rafael. 1. Oke, terima kasih Elis. Jadi sudah pemerataan pembagian menjadi ketua lingkungan, prodiakon. Ya, tapi ngomong-ngomong Elis,
dibandingkan dengan waktu masih bukan di apartemen, itu enakan mana ya hidup bersosialitanya itu di apartemen ataukah di perumahan gitu? Lebih enak mana ya dalam hal bersosialita lo ya? Kan Elis punya pengalaman di dua tempat nih. Dulu kami di Janur Elok ya, di Janur Elok itu jujur sebelum 98 ya, sebelum tahun 98, sebelum ada apa namanya waktu itu, ada huru hara itu. Mei ya, huru hara Mei ya. Kita sebetulnya hidupnya lebih masing-masing. Ya, paling kita kenal tetangga sebelah seberang gitu kan. Ya, terus sama teman yang selingkungan lah gitu beberapa. Tapi begitu 98 itu kan ada hara itu, kita jadi lebih kompak sih. Ya, walaupun bukan yang selingkungan, ya yang berbeda agama pun kita kayaknya jadi lebih ragam ya, lebih dekat gitu, lebih bisa saling kenal. Sama bapak-bapaknya kan mereka dulu ikut jaga malam apa gitu ya. Menurut saya ya ada plus minusnya. Tapi kayaknya enak di rumah kalau saya bilang. Kenapa enak di rumah? Karena di sini bukan yang nggak enak ya, pertemanan kami juga enak, terutama kalau untuk sosialisasi dalam lingkungan. Cuma kita sulit untuk bisa ketemu karena kita nggak bisa. Kayak saya di sini, tower saya kan ada 16 lantai. Yang lantai 16 itu Bu RT, kebetulan juga umat Katolik. Saya untuk bisa ke tempat dia aja tuh nggak bisa. Karena saya nggak punya akses. Jadi kalau saya mau naik ke yang lantai 7 aja juga Katolik. Itu saya harus cari satpam, bukain akses untuk ini. Nah, cari satpamnya juga kan nggak mudah gitu loh. Jadi untuk bersosialisasi seperti itu agak sulit gitu loh. Kalau di rumah kan enak. Kita tinggal keluar pintu, tinggal ngebel, udah ketemuan. Mau kongkow, mau apa gitu. Kalau di sini kendalanya begitu, apalagi towernya banyak, ada 30 tower ya di sini ya. Jadi misalnya mau pertemuan PI, misalnya di rumahnya Marcel gitu ya di Blok D. Nah itu harus ada orang yang nungguin di bawah untuk bukain naik ke atas kayak gitu. Kalau enggak harus cari satpam, bolak-balik satpam baru tungguin sebentar udah hilang lagi. Dia udah ke tempat lain lagi gitu. Itu aja kendalanya di apartemen. Tapi so far sih kita oke-oke kok. Lingkungan walaupun belum semua terjangkau. Iya Masih sih. banyak yang walaupun kita udah waktu zaman saya kaling kan saya buat data, buat list gitu. Terus saya sering hubungin apa. Ada yang mau, ada yang tampaknya tidak membuka diri gitu ada juga. Tapi begitu saat dia sedang membutuhkan, entah itu mau kakak mau apa, saya welcome dia gitu loh. Dari situ saya masuk baikin dia gitu loh. Iya. Kesempatan kan? Ya, oke. Terima kasih Erli sharingnya. Sharing saya. Menambah wawasan kita ya. Ya. Bapak Ibu yang lain silakan. Masih ada yang ingin berbagi? Bu Selvi? Malam Bu, saya ketiduran, maaf. Oh. Jadi kan ngikutin baru gini, maaf tadi ketiduran. Ya nggak apa-apa Bu Selvi. Iya, di hari Rabu baru buka. Biasanya kalau itu ini. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya, Ya, Bu. terima kasih. Bu Eti. Ayo Pak Toto, ayo silakan. Bu Eti, saya kira hal itu nggak bisa dihindari. Makin tahun makin terjadi. Karena kalau masyarakat masih kecil, lingkungan kecil, itu pasti raket, dekat semua. Tapi kalau makin gede, daerahnya makin gede, ya makin sulit. Gede bisa ke horizontal maupun vertikal seperti tempat Elis itu. Memang nggak bisa dihindari, ya memang sulit. Itu loh. Itu karena memang perkembangan zaman dan juga perkembangan sosioekonominya gitu loh. Kalau kita
orang katakan orang yang pas-pasan semua mungkin lebih gampang kompak daripada orang yang level keuangannya ada yang tinggi, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu mungkin memang lebih sulit. Tapi kalau level keuangannya pas-pasan semua rata itu lebih kompak. Gitu. Contohnya ada seperti KOR di Thomas Paulus, ya kan? Di Thomas Paulus di waktu itu, sorry ya Pak Arun ya, saya nyinggung Paulus nih. Di Paulus itu kalau suruh tenaga, dia nyumbang tenaga tuh oke. Tapi kalau di tempat Thomas, ini gimana nih kasnya nih kurang buat bayar pelatih kornya ini. Orang Thomas itu lebih gampang dimintain uang daripada orang Paulus. Gitu. Makasih Bu Eti. Ya, terima kasih Pak Toto sharingnya. Tapi memang benar sih itu kenyataannya banyak seperti itu ya. Dan satu lagi ketika tadi Elis cerita tentang kerusuhan Mei 98, itu semua orang tidak peduli dari lingkungan elit atau menengah ke bawah, itu kan mereka bersatu nih untuk menjaga lingkungannya. Jadi itu memang Romo, suatu gejala sosial bahwa di mana ada sesuatu yang mengancam lingkungan itu, pasti orang itu bersatu untuk mencegah jangan sampai terjadi kerusuhan ya Romo. Nah, apakah ini suatu pertobatan sosial atau bagaimana nih Romo? Ya, memang itu baru sebenarnya mau saya tanyakan itu. Ada dua sebenarnya yang saya ingin tanyakan. Apakah orang itu sekarang itu mengenai keamanan, ya, dari kejahatan, maksud saya, itu mempengaruhi sekali dalam kehidupan, misalnya di dalam apartemen atau bedanya kalau di kampung, misalnya semacam itu. Juga yang ini, ya, di Indonesia itu jurang antara kaya miskin itu terlalu dalam. Apakah ini juga mempengaruhi? Menurut hemat saya mungkin itu mempengaruhi, tapi dari sisi mana aku tidak bisa. Mungkin kalau ada yang selling itu lalu saya bisa menangkap itu, ya. Nah, tapi itu justru mau saya tanyakan itu, ya. Jadi dua itu mungkin ada yang bisa merasakan juga. Gimana menurut Bapak Ibu? Ya, boleh saya tambah. Mau. Silakan Pak Budi. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 87 ketika saya awal masuk menjadi mahasiswa dari Jakarta, saya pindah ke Jogja gitu. Itu kan sebuah kultur yang berbeda gitu. Dari Jakarta yang begitu hiruk pikuk, lalu saya kuliah di Jogja, lalu ada banyak pergeseran yang terjadi gitu. Pada waktu itu saya bersama dengan teman-teman juga cukup mencermati satu contoh gini. Kalau dulu tanpa kita sadari, kalau kita belanja, beli makanan atau apapun, itu kita ke warung tetangga. Itu ada ngobrol, ada transaksi, ada tawar-menawar gitu. Orang masih dipaksa untuk berbicara gitu. Lalu ada sebuah pergeseran era tahun 90-an awal, itu sudah mulai masuk minimarket, supermarket gitu. Orang tinggal masuk ke dalam, lalu pilih-pilih barang, nggak perlu ngobrol sama orang, tinggal masuk ke kasir gitu. Nah, yang lebih parah lagi itu
era tahun 2015 sampai dengan sekarang, terutama dan lebih parah lagi ketika pandemi. Saya mencoba untuk bicara pada anak saya, kalau bisa kamu beli makanan, karena saya sekarang 5 tahun ini saya kembali ke Jogja, artinya saya kembali dengan keluarga ke Jogja. Gitu. Lalu ada pergeseran bahwa orang nggak perlu pergi kemana-mana, nggak perlu bicara dengan siapapun, hanya bicara lewat handphone, makanan sudah datang. Dan hal itulah yang coba saya latih kepada anak-anak, jangan membiasakan diri beli makanan GoFood. Karena apa? Kalau kamu beli GoFood itu, kamu nggak ngomong sama orang. Kamu tinggal pesan, lalu barang datang, paling hanya say thank you aja ke tukang ojeknya itu yang mengantar itu, kurirnya itu. Nah, mungkin pertobatan sosial itu akan sangat sulit ketika kepekaan sekecil apapun itu tidak mulai dilatih. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sekarang punya cucu ya, yang mungkin saja kalau bertemu dengan Bapak Ibu, dia lebih asik dengan handphonenya, dengan WA-nya dan lain sebagainya. Gitu. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu untuk mencoba bicara kepada anak atau pada cucu atau pada siapapun lah. Ketika ada sebuah pertemuan, ketika kita berjumpa dengan orang, kantongin aja tuh handphone, kalau perlu buang jauh-jauh gitu. Kalau ada tempat sampah, buang aja tempat sampah, kasarnya begitu. Karena apa? Hal itu gimana kita mau mengatakan, mau bicara soal pertobatan sosial kalau kita sendiri tidak mengajarkan kepada anak cucu kita bagaimana bicara pada orang. Kuliah aja sekarang zaman pandemi online. Itu. Jadi orang nggak perlu tatap muka, mungkin pakai celana pendek, dia hanya mendengarkan, nggak perlu, terutama buat anak-anak yang pintar, mendengarkan itu lebih baik ketimbang dia ngomong. Karena yang dia kejar hanya sebuah nilai. Bukan nilai dalam arti nilai kehidupan ya. Artinya sebuah nilai dalam bentuk angka 1 sampai dengan 10 atau 10 sampai dengan 100. Tapi yang saya mau katakan adalah bagaimana sih merubah nilai yang angka itu menjadi nilai-nilai kehidupan sehingga ketika kita bicara soal pertobatan sosial itu masuk gitu. Kita bicara soal pertobatan sosial di apartemen, sekalipun itu di apartemen kita tinggal. Kalau memang dasarnya kita ini memang, maaf ya Bu ya, yang tinggal di apartemen bukannya saya ini. Kalau memang dasarnya kita ini punya niat bersosial dengan orang, saya rasa apapun kendalanya di apartemen, saya rasa orang tetap bisa guyup, bisa rukun, bisa saling menyapa gitu. Sehingga yang saya mau katakan adalah ya cobalah untuk nilai-nilai peduli pada orang itu dimulai dengan bicara. Karena bicara itu sekarang barang yang langka. Bicara antar sesama, bicara antar manusia itu langka. Banyak orang sekarang bicara pada hewan peliharaannya mungkin di rumah gitu. Atau pada handphonenya gitu. Jadi kalau Romo tanya ya seperti apa ya, saya punya pendapat seperti itu Romo. Nah, terima kasih. Baik Pak, terima kasih saya. Tetapi saya juga mau sedikit anukan itu kalau apa yang disampaikan Bapak. Kemajuan teknologi ini memang lebih banyak merugikan sebenarnya menurut saya. Sekarang ini orang Indonesia, anak-anak muda terutama
itu sudah mengatakan Tuhan itu apa ada sih? Kan yang kerja kita. Mana ada Tuhan kerja? Jadi mereka sudah mulai meninggalkan iman. Bahkan ada guru di suatu SMP, untung itu sekolah internasional, guru dari situ mengatakan suatu saat intelek kita akan mengalahkan, akan menghapus iman. Itu dikatakan pada anak-anak. Itu sangat berbahaya. Itu terjadi di Eropa. Itu sebenarnya sekarang kemajuan teknologi ini banyak sekali ditinggalkan orang-orang yang dulunya Katolik. Saya pernah bertemu dengan orang-orang di Eropa dulu, pernah saya ketemu. Dia juga tahu saya pastor, lalu dia juga mengatakan, saya juga Katolik, pastor. Tetapi sekarang saya ateis. Itu dikatakan di depan saya begitu. Nah ini ya saya kira memang kita juga harus hati-hati di dalam pengaruh ilmu pengetahuan ini. Saya kira itu banyak sekali sisi-sisi yang tanpa disadari itu bisa merugikan hubungan antar manusia. Saya dulu memang sudah merasa ya pada waktu sebelum hebat begini kemajuan teknologi, tapi saya melihat anak-anak kalau sudah pegang HP itu lupa kanan kiri. Dan mungkin saya pernah cerita, saya pernah ketemu dengan seorang teman, seorang imam juga. Saya mau bicara mengenai soal yang sangat penting. Kita bicara 2 jam. Tetapi selama 2 jam itu, dia melihat saya itu sampai saya hitung hanya 14 kali. Selama 12 jam. 2 jam. Dan itu pun bukan menit, kadang-kadang hanya detik. Ya. Maka saya mengatakan, sekarang saya menjadi bodoh. Ya. Mau Zoom begini harus ada yang nolong saya. Karena saya memang bodoh. Karena saya mengatakan saya tidak mau dikuasai oleh HP. Maka saya tidak mau lebih-lebih dalam. Karena saya lebih mau bicara seperti Bapak Budi tadi, kita lebih banyak datang berbicara daripada dengan alat yang mungkin sangat canggih itu, tetapi ternyata itu mengurangi. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Budi tadi. Itu bagus. Nah inilah kemajuan. Kita juga harus menyadari kemajuan teknologi ini bisa membawa 2 arah. Bisa berguna sekali untuk manusia, untuk hidupnya, tetapi juga bisa menyesatkan. Ya. Bisa digunakan untuk kejahatan. Ya. Ya, Pak Toto. Iya, Pak. Romo, ya, saya juga setuju dengan Romo Suto. Kemajuan teknologi nggak bisa dihindari. Ya. Karena itu kita harus mengambil sikap bisa yang negatif seperti yang Pak Budi dari Jogja ngomong, tapi kita juga bisa ngambil positifnya kan Romo. Misalnya kesulitan bersosialisasi dengan tetangga. Di tempat saya ya Romo ya, sejak 98 kemarin memang akur semua karena situasi tertekan harus ronda bersama. Sampai hari ini masih kompak, Romo. Kompaknya dengan apa? Antara lain pemakaian grup
grup WA Romo. Sampai hari ini itu lintas agama. Di RT saya, RT 16, tiap hari komentar. Ya, syukurlah komentarnya bagus-bagus. Dan juga nggak ada yang berantem karena gara-gara WA itu. Itu sikap positifnya, antara lain menyikapi susahnya bersosialisasi. Mungkin kalau di tempat Bu Elis coba toh dibuat grup WA, grup RT, lintas agama loh ya. Lintas agama, jangan Katolik aja, sebentar. Ada. Ya, bentar saya terusin. Dan di ibu-ibunya juga ada grup ibu-ibu RT, ibu-ibu bukan di RT 16, ibu-ibu di RT tempat saya ini. Mereka juga kompak. Waktu sebelum pandemi itu, setahun itu 2 kali jalan-jalan ke Bandung. Ibu-ibunya tok loh Romo. Sampai salah satu teman di grup RT yang laki, waduh kalau caranya gini ibu-ibu RT pergi ke Bandung semua naik bis, kalau ada apa-apa satu RT 16 ini duda semua katanya begitu Ram. Semua jadi duda karena ibu-ibunya udah itu. Nah, zaman sekarang memang Romo kemajuannya udah luar biasa banget. Sampai di artificial intelligence itu sampai tanya kitab suci pun dijawab loh Romo. Tanya kitab suci yang susah-susah itu bisa jawab. Misalnya kita ya banyaklah contoh-contohnya. Itu bisa dijawab oleh ChatGPT itu antara lain ya toh. Itu dari artificial intelligence. Mengerikan Romo, sampai suruh membuatkan disertasi pun bisa dibuatkan, diambil dari mana bisa dibuatkan semua sama si artificial itu. Mengerikan Romo. Itu nanti gimana itu caranya diserta ya itulah. Jadi memang susah kemajuannya itu. Memang luar biasa banget. Coba teman-teman yang coba-coba lihat artificial intelligence itu, contohnya di ChatGPT, itu mengerikan itu. Buat program pun dibuatkan. Misalnya program stok, dia buatin program stok juga Romo. Bisa buatin program apa aja dibuatin itu. Begitu kemajuannya, memang mengerikan. Jadi orang sama mesin, pinteran mesin itu nantinya. Makasih Romo, Bu Eti. Terima kasih Pak Toto. Ya, memang harus kita hati-hati. Yang saya maksudkan itu kita harus hati-hati. Karena itu bisa menjurus untuk kebaikan, tetapi juga untuk yang menguntungkan dan kebaikan, tetapi juga bisa menjurus kepada yang tidak baik. Kejahatan banyak yang menggunakan kemajuan teknologi. Sama. Tapi kebaikan juga ada. Nah, inilah yang memang tantangan sebenarnya bagi kita untuk bisa mempunyai sikap yang benar gitu. Iya. Baik Romo. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman untuk sharing dan tanggapannya. Berhubung waktu juga sudah jam 9 malam, kita akhiri dulu bincang-bincang kita. Pencerahan dari Romo Suto sangat mendalam. Semoga menjadikan bekal bagi kita untuk memperkuat iman di tengah gelombang dunia yang tidak menentu ini. Kita tetap harus beriman, mengikuti Sang Kristus sendiri. Begitu ya Romo? Terima kasih sekali Romo untuk semuanya yang malam ini sudah kita dengarkan. Kita tutup acara ini dengan doa penutup. Minta tolong Yuni untuk menutup dan mohon berkat dari Tuhan ya Romo. Ya, terima kasih. Mari Romo, teman-teman, kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, puji syukur kepadamu untuk pertemuan malam ini.
teristimewa untuk semua pencerahan dari Romo Suto malam ini. Melalui pencerahan Romo Suto, banyak pengetahuan yang bisa kami dapatkan. Juga melalui pengalaman, sharing dari teman-teman juga yang sangat berguna bagi kami semua. Bapa yang baik, kami mohon bantulah kami agar di masa Prapaskah ini kami boleh mengalami pembaharuan diri untuk dapat lebih menyadari dan merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Bapa yang terkasih, sebentar kami akan undur diri dari pertemuan malam ini. Lindungi istirahat kami, agar besok kami dapat bangun dalam keadaan baik dan sehat. Bapa di surga, kini kami mohon berkat-Mu melalui Romo Suto. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo. Selamat istirahat, biar tetap sehat ya Romo. Iya. Sehat Romo. Terima kasih Romo. Sehat semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih.